Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun memang kita menghadapi perang akhir zaman ini, tapi kalau enggak membuka hati nurani, ya, kalau kalian membutuhkan satrio bingit Imam Mahdi juru selamat avatar kalki Buddha material, enggak betul-betul tulus membutuhkan beliau. Karena seseorang satria bingit diturunkan ke satria bingit Imam Mahdi ini diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan seluruh makhluk dari kekejian iblis, supaya manusia ini tahu iblis ada di mana, Allahnya ada di mana, ya kan? Apa arti sholat? Aku tak sholat, ini tujuannya untuk apa? Aku sholat, apa arti sholat? Kan gitu. Aku hidup ini sesungguhnya di dunia ini untuk apa? Aku mati kemana? Ini harus tahu. Tujuan kalian untuk cari satria bingit Imam Mahdi. Padahal Paras kan negur kalian ya. Umat manusia seluruh dunia beragama tak bertuhan. Petunjuk sinyal bisa kalian belajar. Kitab yang dibawa sama satria bingit Imam Mahdi itu Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, satria bingit atau Imam Mahdi atau harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gusti Allah Dewa manusia, tapi ini diudahi. Ya kitab ini yang diemban sama satria bingit atau Imam Mahdi atau juru selamat atau apa. Kalau untuk orang banyak berarti harus dunia agamanya apa, harta amanah dulu untuk mengumpulkan kalian. Setelah harta amanah baru agamanya. Makanya satria bingit Imam Mahdi akan mengumpulkan kalian semua untuk memandi tobat itu tadi. Mandi tobat dari bidang apa yang selama ini kalian salah zikir, salah ngucap, salah berdoa, itu kan nyelimuti raga jiwa kalian. Karena kita mengucap itu apalagi berzikir itu bisa nyelakai diri sendiri. Makanya aura kalian itu enggak enak, auranya enggak enak, gelisah, serba salah hidupnya, berbuat ini salah, berbuat ini salah. Itu cara iblis menjerumuskan manusia. Makanya satria bingit Muhammad Roes, agama muslim sekarang ini sangat-sangat membahayakan umat manusia. Sangat membahayakan umat manusia. Agama muslim yang sekarang. Karena apa? Sholatnya udah salah, ngucapnya udah salah, zikirnya udah salah. Lebih bagus enggak sholat sama sekali daripada sholat tapi salah. Nah sekarang salahnya di mana? Coba kalian renung.
mengartikan dosa jadah salah. Dosa dibuang di neraka jahanam, padahal neraka jahanamnya itu ada di dunia. Dari mana asalmu kalian mati? Surah Yasin dibaca ditujukan sama almarhum, sama aja nyiksa almarhum atau nyiksa saudaramu sendiri yang udah lain alam. Kenapa? Karena sokma pun bisa sakit, jangan sakit. Sama guru sekolah aja dulu udah dikasih tahu modal kan, biar sehat jasmani maupun rohaninya. Kalau Allahnya Pak Roes itu ya bumi sama angin ini, ibu bumi bapak angkasa, sang yang menang sang yang itu Allahnya Pak Roes sama Bunda Maya Karlea. Makanya nanti kalian sempurnanya, kalian beragama punya Tuhan itu apabila ratunya ada mandi tobatan nasuha, doanya kan udah diajarin. Lalu kalian sholat itu dijabah sama Allah. Sholatnya nggak seperti sholat orang sekarang ini. Sholatnya ya seperti sholat kakekmu yang di kalian sebut-sebut Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu kakekmu yang dijuluki Rasulullah itu, dialah yang pertama kali dikasih tahu tentang doa la ilaha illallah. Dan itu bukan doa dulunya, jadi akhirnya jadi doa. Jadi ceritanya yang nampak sama Pak Roes, dulu ada seorang yang lagi terkena musibah, apa ya musibah ya. Dia menangis di pegunungan, di tepi batu. Ya hampir mirip seperti Tuhan Yesus lagi baca doa kayak nyembah batu itu kan, di depannya ada batu-batu. Nah seperti itu, sampai menangis. Enggak tahunya kakekmu yang Nabi Muhammad ini lewat, tapi lewat dia dari gunung turun. Nah, yang kalian juluki Rasulullah ini di pertengahan gunung. Itu tayangan ulang yang ditunjukkan. Nangis manggil-manggil Tuhan Yesus. Akhirnya kakekmu, kakek Pak Roes Nabi Muhammad yang kalian juluki Nabi Muhammad ini menyebut apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan kau sembah, sujud sama Tuhan Yesus, sembah sujudlah sama ibu bapakmu atau sama Bapa Allah. Roh Kudus itu rohmu sendiri. Nah, yang dijuluki Rasulullah ini tadi, yang kalian juluki Rasulullah ini lari saking senangnya. Lari, akhirnya dia lari sambil berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang ini simbolnya jadi lari keturunan jadi jauh lah, yang kemana-mana jalan kaki. Dia zikirin la ilaha illallah kemana. Akhirnya dia jalan kaki, bingung. Makanya la ilaha illallah ini enggak boleh untuk zikir. Istighfar juga enggak boleh untuk zikir. Karena istighfar itu kalau kata orang Jawa amit-amit jebang bayi,
aja temuran temurun ning anak putuku. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu yang kira-kira nggak enak, cukup kita, kalau orang muslim, astagfirullahaladzim. Ada orang menghina kita, astagfirullahaladzim. Itu tolak bala, supaya nggak menurun ke anak cucu kita. Dan lihat Pak Rais, ada nggak sakit hati? Tidak. Sakit otak ada. Makanya berani menghina aku, ya suka aku. Mau kuapakan kau, karena kau musuhku. Nah, kalau Tuhan Pak Rais itu bumi sama angin, iblisnya ada di mana? Iblis ada di dalam raga manusia. Makanya Pak Rais ada nih di komennya Mas Pendi PC lah kalau nggak salah. Senjata api, bom itu untuk sama pesawat terbang, alat susta itu, alusista. Itu untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Ini Ibu Pertiwi, Mas Bro. Makanya Satria Beringin dilahirkan di Ibu Pertiwi ini, supaya kita punya Allah yang nyata. Allahnya bukan Mbah Dukun, Allahnya bukan Mbah Yai, Allahnya bukan pendeta, Allahnya bukan bisu dan avatar. Allah kita bumi sama angin. Ibu Pertiwi ini, Indonesia ini akan, semua negara suatu saat akan jadi negara Indonesia. Kalau kalian bisa jadi ibu, bisa nggak kalian jadi ibu? Tapi bukan ibunya Dajjal yang juga melacur, bukan ibunya iblis. Karena kita ini anaknya bumi, anaknya angin. Ya kalau kalian sholatnya seperti diajarkan sama Satria Beringin Imam Mahdi, presiden mau kalian bunuh, mati kok. Jupiden mau kalian bunuh, mati. Kita mengadu sama Allah itu untuk ngebom aja bisa loh. Contoh ya, kayak istri Pak Rais dipasang kayak penghancur alat vital, ya kan? Tujuannya apa? Untuk menghabiskan dukun cabul. Yang kedua, kalau Pak Rais mau seluruh orang yang ada di sekelilingnya tak adukan sama Allah untuk dihancurkan, dibunuh, mati. Makanya Satria Beringin dijuluki melawan sambil tertawa sambil melawan. Jadi perang yang namanya perang akhir zaman ini kita cukup menghadap sama Allah. Makanya kita membunuh bukan berarti dosa. Umatnya Pak Rais membunuh bukan berarti dosa. Datangnya zaman hari kiamat, hari zaman keemasan nanti seperti apa sih? Ya kalian ada nih orang IKN yang nentang Pak Rais, adukan sama Allah, mati dia. Karena dia bisa ngomong, tapi dia nggak punya Allah. Diadukan sama Allah ya hancur. Itu hanya teorinya iblis. Makanya iblis ada di dalam tubuh umat manusia. Banyak nih orang-orang tuh nggak berani masuk channel Satria Beringin, berani mengolok-olok pergi dia, tapi dia nggak bisa benerin.
maka puasa kelahiran itu udah nggak boleh lagi nanti. Kalau udah Bunda Maya kadang ngumpulin Pak Roes, zaman ditobat, disebarkan sama kalian, udah nggak ada lagi. Mereka cukup membuat zikirnya nanti diarahin sama Pak Roes. Contoh ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun. Baru zikirnya Bismillahirrahmanirrahim. Selama puasa. Diperintah lagi sama Pak Roes, ayo buat pakai diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani baca pikiranku dimanapun aku berada. Udah kuat, bakal diri udah kuat, dilapis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah seluruh makhlukmu yang berusaha hendak mencelakai raga jiwa. Jadi ini nanti berlapis-lapis, ya seperti dana amanah. Tapi yang bertanggung jawab ya Satrapinya Muhammad Roes. Kalau enggak, kamu enggak busuk-busuk gimana? Ayo. Kan nanti suruhannya susah cara. Karena apa? Karena sok kamu mau keluar dari jasadmu enggak bisa. Jadi hidup jangan mati tak mau. Nah, kalau udah tua baru mandi bunga. Mandi taubat, ditobatkan lagi. Makanya orang Muslim sekarang ini setiap bulan suci Ramadan kalian puasanya bisu. Karena Lebak Jawa ini Gunung Kaf Kerajaan Allah ini tadi belum diturunkan. Makanya Satrapi ingat Imam Mahdi Juru Selamat Tepatar Kaki Buddha Madra ini dibekali sama Satrapi ingat dibekali sama Lebak Jawa ini. Imam Mahdi dibekali Gunung Kaf, Satrapi terus Juru Selamat dibekali sama Kerajaan Allah, Avatar sama Buddha Madra itu dibekali sama rumahnya para dewa. Jadi Lebak Jawa ini Gunung Kaf Kerajaan Allah, rumahnya para dewa ini ya satu tapi beda sebutan. Rumah kita berikutnya sesudah rohmu keluar dari ragamu langsung masuk ke sini. Kalau sekarang ini masih tersangkut di kuburan. Ya ini kalian mau nanya sama jin sekalipun ya jin bilang itu makam itu rumah roh selamanya, karena jin juga nggak tahu. Makanya perbedaannya jin sama umat manusia itu beda jauh. Bedanya kayak mana? Kita bisa punya pikiran, jin tidak. Nggak bisa berpikir jin. Jin itu juga manusia yang moksa kan? Karena dia bertapa, jadi otaknya jadi batu, makanya disebut hidup di alam badan halus. Tapi bukan berarti dia nggak bisa sakit, bukan berarti dia nggak mati. Contohnya sama Satrapi ini juga buat sama manusia juga ada juga jin yang umat manusia nggak tahu dia jalan mengejutkan kita ya kan, akhirnya kita takut umat manusia ini dibilang setan. Nah, kayak gitu. Jadi antara iblis sama jin udah beda. Iblis masuk ke dalam tubuh manusia, menyusup ke dalam tubuh manusia, iblis atau dajjal. Makanya dajjal disuruh kirim doa seperti ini, walaupun dia kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Karena nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Tapi dosa bidang apa kan gitu nanti dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Nggak ada aku kalau nggak ada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhurku, mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7. Zikirnya Bismillah, Allah Maha Pengasih.
zikirnya kalau orang muslim sekarang apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketemu apa enggak? Makanya udah sholatnya salah, zikirnya salah. Kalau doanya sih tergantung keperluanmu, tak soal doanya, tapi zikirnya ini yang nggak ketemu. Nah, tanya Satrio Penyingit Imam Madini diturunkan untuk melaruskan agama Muslim. Makanya seluruh agama ini nanti akan jadi satu agama Islam yang berpedoman Trisula. Agama Islam yang berpedoman Trisula itu ya duduknya doa ini tadi. Oh, kamu kan sholat seperti ini, sholatnya itu seperti ini, sholatnya itu seperti ini. Sholat wajib itu seperti ini, sholat Jumat itu seperti ini, sholat Idul Id itu tadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau ini Satrio Penyingitnya, makanya aku akan ketemu dulu sama ratunya, baru bisa diterangkan sama anak-anaknya yang lebih detail. Makanya kitab awal akhir ada sama ini. Karena aku nggak sekolah, kitabku beda sama kalian. Kalau kalian ngajak debat sama aku ya nggak mau. Hidupmu untukmu, hidupku untukku. Tapi umatku nggak boleh menolong dirimu. Kenapa seperti itu? Supaya kamu bisa untuk tontonan sama anak-anakku yang mengikuti aku. Walaupun seperti itu, walaupun kalian nentang aku, walaupun kalian menghina aku, karena aku nggak punya sakit hati. Kenapa? Karena kamu mati kelak, kau tetap akan ikut aku. Kalau enggak, sukmamu akan jadi hantu kuburan. Hidupmu sekarang udah nyelakai dirimu sendiri, nyelakai orang lain. Itu namanya hidup tak punya tujuan. Kalau nerakanya Satrio Penyingit Muhammad Rois, itu ya dunia ini. Yang dimaksud dosa itu celaka. Contoh kamu laki-laki berbuat maksiat, dosanya membunuh anak kandung sendiri. Anak yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Apabila kalian hubungan badan selain perempuan atau istri, kau akan disiksa sama anak. Kalau anak ini tadi digugurkan sama induknya, nggak mau melahirkan, nggak membesarkan anak ini di dunia, kalau dibuang jadinya tuyul. Ini jadinya tuyul. Nggak dibuang, nggak di bumi apa, nggak dikebumikan, ini jadinya tuyul. Kayaknya ditanya, kamu yang melahirkan siapa? Kata kiai iblisnya. Nggak tahu, saya tahu besar ya, iya. Karena dia nggak bisa berpikir, karena otaknya udah jadi batu. Makanya dia minta imbalan susu. Jadi suruh aja mau, apa aja mau, karena dia butuh makan, walaupun makannya sari. Sarinya yang dimakan, makanya alamnya udah dalam badan halus. Makanya buat sesaji itu dimakan sama orang-orang ini, keluarga kita yang di sini. Ini semua anaknya Pak Rois sekarang. Kalau ini dikebumikan, nggak dikasih nama, Jamar. Kalau nggak dikasih nama, dia nggak ketemu sama keluarganya yang di sana. Walaupun rumahnya di kuburan, tapi masih bisa ketemu. Tapi karena ini nggak dikasih nama, dia nggak punya panggilan, nggak punya teman, akhirnya balik sama orang tuanya. Kalau narik kaki, orang yang sakit asam urat, yang dia di
dipaksa, ya kan, lumpuh, minta gendong orangnya sakit pinggang. Terus ini yang berbahaya. Dia sakit nggak bisa berbuat apa-apa karena saking kejamnya orang. Akhirnya dia nempel ke anaknya, keturunannya. Orang yang tiba-tiba lahir dari bayi langsung lumpuh, nggak bisa berbuat. Nah, ini udah langsung. Jadi kalau anak ini minta pundak, orang yang sakit pundaknya. Kalau narik rambut, orang yang darah tinggi. Tapi ini sistemnya berlahan-lahan, nggak spontan. Contoh kayak kamu bawa HP ini adalah berapa beratnya HP. Kau tempelkan ke sini. Ya ini akan nempel terus selamanya. Mana rasanya? Nah ini semakin berat, semakin berat. Kalau ditempelkan ke sini kayak mana? Nah, walaupun ini nggak terasa sekarang, tapi lama-lama juga berat ini. Itu yang pertama. Jadi penyakit umat manusia ini ada 3. Penyakit raga, penyakit suma, penyakit karma. Penyakit raga, penyakit wajar, penyakit sukma ini perbuatan dukun dan kiai, pendeta, bisu dan buddha avatar yang sistemnya mendadak. Nah ini nanti nggak ada ini, karena orang ini kitabnya kitab apa? Kitab Jawa, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Suku, kitab Jabur. Ini kitab orang ini. Makanya ini nanti kitab nggak ada, berarti udah nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada pendeta, nggak ada bisu, nggak ada buddha lagi. Jadi dari kecil udah kita ajarkan. Jadi anak-anak itu udah tahu Tuhannya. Jadi ini udah harus ada. Inilah yang membuat malapetaka di seluruh negara ini. Yang buat malapetaka itu ini. Penyakit karma. Gara-gara orang ini, jadi ini kena karma. Siapa yang mau disalahkan? Karena selama ini belum ada yang tahu kan. Siapa yang mau disalahkan? Nggak ada yang disalahkan. Tapi kalau orang ini merintangi perjalanan kita, ya hadapkan sama Allah. Itulah caranya namanya perang akhir zaman. Bisa nemu zaman keemasan itu nanti seperti itu. Makanya ada yang juga yang ngomong sama Pak Res. Pak Res disuruh muncul kemana Pak Res? Sekarang Pak Res ini muncul kemana? Sedangkan udah dikasih sinyal kayak gini aja, Bunda Mayakala juga belum sadar kan? Belum sadar Bunda Mayakala. Ini caranya Pak Res nyerangkat sedikit demi sedikit. Bunda Mayakala yaitu ngubungi Pak Res, memang betul-betul ikhlas, dia akan kembali sama Adam, mandi taubat, Pak Res belikan. Ya kan? Ya mandi taubatnya yaitu tak belikan seperangkat alat sholat, Pak Res akan menikahi Pak. Beliau cukup disaksikan langit dan bumi, cukup baca doa. Orang dulu nggak ada agama Islam yang sekarang ini menikahnya cuma zaman. Baca doa, kirim doa. Ya dewa, para dewa, aku hari ini menikahi. Aku minta engkau restui, doa restui. Aku minta direstui bumi dan langit seisi. Contohnya, udah dia hubungan badan udah gini dia, ya, sampai punya anak nggak pernah bisa. Karena apa? Cintanya itu dari hati. Jadi dosanya orang hubungan badan itu tadi anak. Ini kalau diwedarkan terus, ini menyatu sama kitab awal akhir. Dari mana kita mati mau kemana, kita hidup ini tadi seperti itu. Kalau diwedari seperti itu nanti, jangan sikit-sikit saru lah, ini saru lah, sopan santun lah. Gara-gara ini akhirnya jadi orang bodoh. Di luar negeri sana banyak masih orang-orang yang nggak pakai celana, banyak.
Tapi kalian pakai jilbab, pakai apa, pakai baju, seakan-akan oke lah ya. Tapi sholatmu gak dijawab sama. Kayak mana? Ribet kan? Ya udah, nah, kita belajar sama-sama sedikit demi sedikit sambil nunggu bunda, sambil nunggu guru Paris. Apakah seperti ini atau ada yang kedepannya? Walau alam ya kan. Kalau kita sama-sama jalani amanah kita, kalau mau ngikut SP ini ya kayak itu acaranya, nanti dibuka, diwedarkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar kalian tahu arti hidupmu, kita hidup dari mana, kita mati mau kemana, kita mau seperti apa gitu. Jadi yang namanya dosa itu celaka. Iblis ada di dalam tubuh manusia yang suka maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.